Saya Bensleo, kita ketemu lagi di rubrik acara Cakap-Cakap, dan hari ini saya bahagia sekali karena bisa ketemu sama rekan saya, Dwiki Darmawan. Ini seorang tokoh yang saya kagumi sejak awal saya ketemu pada tahun 80-an waktu itu. Tatkala Kakato berangkat ke Tokyo, ke Jepang untuk Live Music Contest 85 sebagai eksibisi. Jadi bintang tamunya adalah Kakato, tamu aja, peserta tamu di Live Music Contest di Tokyo. Dan ternyata dewan juri yang jumlahnya sekitar 16 atau 17 seluruh dunia itu menetapkan Dwiki Darmawan sebagai keyboardist terbaik. Saya nggak tahu kenapa. Itu sejak saat itu saya kagum sekali. Lebih kagum lagi kalau belakangan ini Mas Dwiki membidangi beberapa hal. Setelah itu adalah dia adalah ilustrator musik film, dia adalah songwriter, dia penata musik yang sangat baik, dan kemudian dia ada di lembaga pendidikan musik Farabi. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, Mas Dwiki memimpin satu organisasi musik yang besar, Anugerah Musik Indonesia, kami board, dan satu lagi adalah LMK Papri, dan lengkap banget. Kebetulan kami berdua ini sama latar belakangnya masalah hukum, jadi jangan kaget kalau hari ini kita juga sedikit mengupas bagaimana musik Indonesia di tengah pandemi virus ini ternyata yang masuk area hukum itu banyak sekali yang punya kesalahan yang tidak terperikan gitu. Ya. Mas Dwiki, apa kabar Mas Dwiki? Baik Mas Ben, mohon maaf ya saya tetap pakai. Dan kita jaga jarak. Oh iya. Ada satu yang paling menarik Mas Dwiki. Hari-hari ini kita berduka, kalau nggak salah kemarin kita mendengar Pak Sabandi Djoko Damono wafat. Dan saya yakin Mas Dwiki punya sejarah yang cukup menarik dari Pak Sabandi ini, karena salah satu puisi beliau itu dimusikalisasi seseorang, nanti Anda jelaskan siapa. Kemudian di aransemen Dwiki Darmawan masuk ke film Cinta Dalam Sepotong Roti, dan Dwiki Darmawan menjadi ilustrator musik film terbaik mengalahkan Ide Sandi tahun 91 Mas. Iya, itu Mas. Tahun 91. Kita buka dulu ya. Oh iya. Pak Sabandi Djoko Damono wafat kemarin di Depok, di PSD Eka Hospital. Dan Mas Dwiki salah satu penggemar beliau. Silakan. Iya, saya sangat berduka sedih dengan berpulangnya pujangga besar Indonesia, Pak Sabandi Djoko Damono. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Ya. Tepatnya di tahun 90, yaitu waktu Mas Gari Nugroho mengajak saya menjadi penata musik film layar lebarnya yang pertama kali, Cinta Dalam Sepotong Roti. Ya. Dan waktu itu Mas Gari bilang bahwa berpesan dari awal, saya ingin ada puisi Aku ini masuk ke dalam film tersebut. Itu karya Pak Sabandi Djoko Damono, dan ini Dwiki, saya sudah ada rekaman musikalisasinya pakai gitar sederhana. Siapa yang? Kalau nggak salah Agis Arya Dipayana, yang kemudian menjadi sahabat saya juga. Nah itu sederhana sekali. Saya lihat, aduh indah sekali nih. Nah, dan saya mengaransemen ulang untuk film Cinta Dalam Sepotong Roti dalam sebuah adegan dinyanyikan Ratna Octaviani dan Ikatara Singers, dan juga potongan musiknya saya masukkan ke beberapa bagian dari film tersebut. Cinta Dalam Sepotong Roti yang tahun 91 meraih banyak citra ya, FFI. Ya. Meskipun bukan film terbaik waktu itu. Bukan film terbaik, tapi sutradara terbaik, termasuk penata musik terbaik. Alhamdulillah. Itu waktu itu agak kontroversial juga pujian dewan juri, karena kalau ada sutradara terbaik ada beberapa yang kaitan dengan kreativitas itu terbaik, tapi bukan film terbaik. Padahal musik filmnya juga terbaik, artistiknya terbaik, DOP-nya terbaik juga. Apa yang Anda lihat dari karya-karya Pak Sabandi? Pak Sabandi ini sangat romantis dan indah, disampaikan dengan kata-kata yang sederhana, sesuai dengan seperti puisi Aku Ingin. Kata-katanya pun sangat sederhana, tapi
tapi begitu membuai dan mengalir. Ya. Seperti yang terjadi dalam puisinya Aku Ingin. Dan waktu itu Mas Diki sebetulnya sudah film pertamanya Mas Diki untuk musik film ini atau ada film yang lain? Saya sudah belajar menjadi penata musik film itu sejak tahun 80 sebetulnya dengan almarhum Budiarto. Ya. Sehingga tahun 88 saya dipercaya pertama kali satu film Saskia judulnya. Ya. Dan itu ada elegi buat Nana tahun berikutnya. Jadi minimal waktu itu setiap tahun ada 2 lah. Sampai saatnya 90 diminta Mas Garin, dan ini memang bukan merupakan film pertama saya, tapi pertama kali mendapatkan Piala Citra. Tapi itu filmnya Mas Garin yang pertama ya? Filmnya Mas Garin yang pertama karena beliau sebelumnya membuat film dokumenter. Ya. Nah, paling menarik adalah kalau kita sedikit bicara tentang Pak Sapati. Kebetulan Mas Diki ini adalah penggemar beliau, dan pada beberapa tahun yang lalu karya Pak Sapati itu juga menjadi difilmkan, judulnya Hujan Bulan Juli. Oh iya, sempat nonton nggak film itu? Ya, saya sempat nonton saya diundang juga untuk launchingnya, dan saya sempat menonton ulangnya. Dan indah banget ya film itu. Nah, ada salah satu puisi beliau yang oleh banyak orang itu kayak ini mau pamit wafat, yang sempat di-share juga ke sosial media. Ya, Mas Diki, sekali lagi silakan ucapkan sesuatu untuk Pak Sapati dan keluarganya. Ya, selamat jalan Pujangga Besar Indonesia Pak Sapardi Djoko Damono, lengkapnya Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dapatkan terbaik, tempat yang sangat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya untuk istri, putra putri, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketambahan. Amin. Saya menambahkan Pak Prof. Sapardi ini juga di dalam bidang akademis. Ya. Beliau yang memiliki ide pertama di Universitas Indonesia bahwa tidak hanya Fakultas Sastra, tapi buatlah Fakultas Ilmu Budaya. Pertama kali di Indonesia. Universitas Indonesia itu adalah atas inisiatif dari beliau, sebab selaku guru besar Fakultas Sastra. Ya, dan di Fakultas Ilmu Budaya ini lahir beberapa band indie, satu di antaranya adalah Payung Teduh. Nah, populer sekali itu Payung Teduh. Mas Diki, ini trofi banyak banget ini sih. Saya kebetulan diajak Mas Tanto itu setiap kali Mas Tanto bikin voting musik atau yang ada di televisi, misalnya BSF, AMI maupun Panasonic Award, selalu ikut Mas Tanto. Tapi trofi ini saya nggak nyangka kalau trofinya banyak banget. Ini trofi apa nih? Sebagian aja ini. Musik ya? Ya, di sini ada trofi, ada penghargaan khusus dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk penghargaan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia, karena konon saya itu sangat giat sekali mempromosikan pariwisata Indonesia melalui musik. Pagelaran musik di daerah jazz, di daerah maupun di luar negeri, dan termasuk menciptakan tim song Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia yang sampai sekarang alhamdulillah sudah 15 tahun masih dipakai. Terus ada dari Papri, waktu itu dapat Nugra Bakti yang juga ada dari Asia Song Festival, ada dari FFI, dan ada dari Anugerah Musik Indonesia. Sebelum saya jadi ketua ini yang paling banyak ini. Sebenarnya nggak banyak amat, cuma jadi ini seringkali double, ada satu piala yang saya fungsi sebagai produsernya dan saya sebagai artisnya, jadi 2. Tadi di awal saya cerita Dwiki Darmawan itu saya kenalin pertama kali tatkala Krakatau menjadi tamu kehormatan katakan di sana di LMC Tokyo pada tahun 85, dan waktu itu justru Mas Dwiki dipilih untuk mendapatkan penghargaan atau medali untuk keyboardis. Apa yang terjadi waktu itu? Ini kalau di Indonesia mungkin udah diprotes tamu di dunia. Dari awal diberitahu oleh Mr. Watanabe bahwa Krakatau Exhibition, tapi personalnya diikutkan dalam
kompetisi the best Oh, gitu. instrumentalis. Oh, iya. Dari awal dikasih tahu. Oh gitu, ya ya ya. Jadi saya kaget sekali ketika diumumkan justru keyboard the best keyboardist itu terakhir diumumkan. Jadi Iya, iya. di Senoro mengumumkan gitaris terbaik, kemudian drummer terbaik, bassist terbaik. Akhirnya jatuh ke tangan saya keyboardist terbaik. Wah, saya kaget sekali. Ya. Dan alhamdulillah memang saya mempersiapkan secara maksimal berbulan-bulan itu, dan saya khusus memakai waktu itu keyboard terhebat Yamaha pada saat itu adalah GX1. Konon kabarnya Mas Vicky sebenarnya belum menguasai keyboard itu. No. Oh, ada satu prototipe di Jakarta yang bisa digeber beberapa hari sebelum berangkat untuk mempelajari keyboard itu, tapi ya belum full lah ya. Tapi alhamdulillah sampai di sana sudah menguasai. Ya ya ya. Dan saya dapat hadiah lagi keyboard di X7. Oh gitu. Coba ke Jakarta. Tapi ada yang kesel Mas Bey. 2 minggu setelah pulang ada kejadian menyedihkan, medali yang untuk keyboardist dapat itu medali emas keyboardist terbaik Yamaha itu. Saya di mobil ceritanya karena saya kan beraktivitas di Jakarta dan Jakarta. Nah, saya ingin medali itu dibawa ke Jakarta. Nah, saya kebongkar, mobil saya kecurian dibongkar gitu, dan itu hilang medalinya itu dengan jaket segala macam. Sedih sekali. Itu yang hilang medali ya. Medali dengan jaket yang disematkan pada saat menang itu. Itu berharga sekali Mas Mas Vicky. Ada yang barang berharganya juga hilang, bujana, gitarnya hilang di mobilnya. Waduh, memang waktu itu di Jakarta tuh kalau ada apa aja gitu ya. Ya nanti kalau ketemu bujana, kenapa dia bisa kehilangan gitar dan di sebelah mana hilangnya gitarnya? Ya, Mas Vicky, kalau kita cerita tentang sejarah panjang, yang paling menarik adalah Krakatau itu tadinya satu keyboardist menjadi 2. Oh, iya. Sebetulnya bisa cerita tentang sejarah Krakatau, Mas? Ya, sepulangnya dari LMC, kita masih meneruskan dengan formasi awal dengan Prabudi Dharma, Doni Suhendra, Budi Haryono, dan saya. Ya. Dan kita banyak tampil di Jazz TVRI waktu itu setiap minggu ya. Informasi itu sekali-kali pakai bintang tamu buat sana ya. Nah, sering tampil di Pasar Seni Ancol, ya kan? Dan daerah-daerah Indonesia, Surabaya, dan mengadakan sampai 2 kali konser besar di Taman Ismail Marzuki. Ingat Mas Bey? Tahun 86. Itu 1 tahun 2 kali, awal dan akhir. Dengan formasi itu masih Mas Nunus, manajer Mas Nunus karena baru Mas Iwan juga. Waktu menjelang bikin album, saya diperkenalkan oleh Mas Nunus dengan Indra Lesmana, dan sebetulnya Gilang Ramadan dulu, belum Indra. Gilang. Jadi Gilang baru pulang dari Amerika. Masuk dulu Gilang. Nah, terus masuk lagi Indra ya. Saya senang sekali karena wah ini minta. Saya kan anak pawang, belum apa-apa memang sudah LMC diminta. Dan Indra adalah sudah orang yang sangat berpengalaman. Jadilah kami berlima. Nah, persis itu membutuhkan penyanyi. Jadi sahabat saya dari kecil, Tri Utami itu saya ajak dari Bandung. Jadi pokoknya kamu harus ikut Krakatau. Loh, kan Krakatau penyanyi UT. Enggak, bukan. UT itu dulu bintang tamu aja. Lebih cocok kamu, saya bilang. Akhirnya gabunglah Tri Utami. Jadilah berenam sejak album pertama. Seingat saya Tri Utami itu juga di LMC tingkat nasional di Jakarta 86 menurut saya. 86 ya. Oh iya, setelahnya. Setelah Krakatau. Nah, LMC ini menarik sekali karena itu adalah penggemblengan band-band panggung maupun recording band yang paling terkenal pada zamannya. Dan setelah itu kan ada Emerald, ada juga Kahitna dan lain-lain. Apa yang Anda lihat tentang Yamaha Rhythmic Contest dan berganti nama menjadi beberapa kali Band Explosion ya. Apa yang Anda lihat tentang kompetisi ini? Dan sekarang nggak ada ya kayak gitu Mas? Itu melatih kita para musisi muda pada saat itu untuk bahwa di dalam industri itu memang juga ada kompetisi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Banyak yang mengatakan dalam berkompetisi itu memakai sistem yang ketat dan
sangat terukur gitu. Juri-jurinya berkualitas waktu itu, termasuk Mas Ben yang paham ya gitu kan. Dan bagi grup seperti Krakatau ini ya memang patut diakui bahwa kami munculnya dari situ gitu. Dan banyak grup musik muncul dari festival tersebut. Dan salah satu persyaratan finalnya adalah LMC atau band Explosion itu harus punya karya sendiri dan originalitasnya teruji gitu ya. Ada satu lagi, waktu tahun 85 di Tokyo. Ya. Sampainya di Tokyo, kita di briefing. Ya. Nah, festival director menyatakan bahwa setiap grup harap menulis musical score untuk artistic director kami, untuk lighting dan sebagainya harus membaca itu. Alhamdulillah untuk kami semua itu orang-orang musik yang bisa membaca dan tulis, sehingga kami buat cepat-cepat seluruh partitur 2 lagu yang cukup complicated itu dalam waktu semalam harus diselesaikan dan diserahkan kepada mereka. Ternyata untuk lighting, kostum, sound engineer membaca itu, penata lighting juga, sound design lighting designer juga membaca partitur. Wah, luar biasa Jepang ini pengalaman. Dan pada saat itu Krakatau sudah mulai ada unsur etniknya di belum ada. Masih jazz rock. Jazz rock. Belum fusion ya. Dan mulai kapan kira-kira Krakatau tiba-tiba mengarah ke sana? Etniknya ceritanya Krakatau kan setelah pulang dari LMC kan berubah formasi, membuat album banyak hits. Tahun 90 terjadi vakum gitu. Setelah ada 4 album dan beberapa single. Dan ketika vakum itu bertransformasi karena sebagian membuat grup lagi baru yang namanya Adegan, Indra Gilang, Doni, Indra Gilang, Doni bersama almarhum Hari Mukti. Pada saat vakum itu ya, pada vakum itu Krakatau tetap lanjut. Dan sisa itu saya, Budi Haryono masuk lagi, Triutami dan Pra. Jadi satu keyboard, Pra Budi Dharma tetap meneruskan Krakatau sampai merilis album Leder Gila yang masih menghasilkan hits tanpa Indra Gilang dan Doni, yaitu Sekitar Kita lagunya. Sekitar Kita. Nah itu udah mulai. Drummernya siapa? Drummernya siapa? Budi Haryono. Nah itu udah mulai ini. Unplugged waktu itu udah mulai lebih akustik gitu kan. Embrionya di situ sampai tahun 91 sampai 93 kami yang sudah terpisah itu mempelajari musik tradisional, terutama mulai dari Sunda. Dan dengan Triutami, Budi Haryono, Prabudi Dharma, saya bergabung dengan ensemble dari sekolah STSI Bandung. Nah itu ada Pak Yoyon Darsono, ada Kang Ade Budiana. Muncullah album pertama Krakatau, Mystical Mist. Tahun 93. Ada warna etnik ya? Sangat. Bersama Aquarius waktu itu. Dia bilang, Aquarius mau musik begini. Wah, keren banget ini kata Mas Iman waktu itu. Yang benar Mas Iman, Anda kan industri banget ini. Benar ini kita mau. Gak apa-apa, kalau nggak mau kita India aja. Ternyata mereka mau. Nah, akhirnya rilislah Mystical Mist itu. Dan itu menjadi pintu keluar dari Krakatau etnik, karena dengan album-album sebelumnya, seterusnya Magical Match, Two Words, dan Rhythm of Reformation, ada 4 album. Kami diberi kesempatan berkeliling dunia sampai 40 negara dengan musik Krakatau itu. Mulai tahun 93. Itu siapa sponsornya gitu? Atau Nah, waktu itu kami ada di Jazz Jazz, muncul di Jazz Jazz. Jadi di situ kan waktu di Jazz Jazz itu banyak promotor jazz. Mereka ngundang. Masih belum ada kerjasama dengan pemerintah dan sebagainya. Itu masih Iran ya? Masih. Baru pada tahun 2002 ya, bom Bali itu. 2003 atau 2002, pada saat ada bom Bali. Ada juga bom di Candi Prambanan, Borobudur. Kami bekerjasama dengan pemerintah di mana Krakatau dikirim oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan waktu itu menjadi duta budaya Indonesia keliling Eropa, 6 negara Eropa Barat, 6 negara Eropa Timur,
keliling 14 negara bagian Amerika Serikat sepanjang 2002 sampai 2005. Formasinya siapa ya? Big Dharma. Formasinya ya saya, Prabu Dharma. Nah waktu itu Budi Haryono sudah sibuk lagi dengan kantata dan sebagainya, dan Gary Hurd ya. setengahnya Tami, tapi kemudian yang tahun 2005 sudah Ubidnya Ina Rasuki. II sampai 2004. Ya, karena II ini Akademi Fantasia dan ya sibuk sekali. Mas Dwiki, pengaruh etniknya tidak lepas dari Dwiki Darmawan bertetangga dengan lembaga pendidikan musik apa tuh tadi? Ini zaman dulu namanya ASTI, Akademi Seni Tari dan Karawitan. Benar, rumahnya dekat sama ASTI dan tiap hari dengar gamelan. Nah ini kalau Mas Ben lihat itu misalnya ada tembok di sana. Ini rumah kediaman kami. Tembok itu ada bolongnya. Bolong tuh langsung masuk kampus itu. Dan itu yang mempengaruhi suka sama musik-musik etnik Sunda. Saya memang sebetulnya dari kecil sudah nabuh gamelan degung, sudah main angklung. Saya sudah bahkan sebelum saya dikenalkan piano klasik, saya sudah kenal musik tradisional dulu. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, sampai dengan adanya jazz dan Java Jazz, Dwiki Darmawan adalah pengisi acara setiap tahun di Java Jazz khususnya. Dan itu selalu memberikan ruang bagi musik etnik dipadukan dengan itu ya, soal angklung dan lain-lain. Dari tahun berapa Mas Dwiki Anda tetap memakai konsep harus ada warna etnik di penampilan Krakatau atau Dwiki Darmawan di Java Jazz? Java Jazz itu kan dimulai tahun 2005. Pertama kali Krakatau etnik itu mau tur ke Eropa. Keesokan harinya. Jadi keesokan harinya mau tur ke Eropa, hari ini main dulu di Java Jazz pasti etnik. Dan tahun-tahun berikutnya saya diberi kepercayaan oleh Pak Peter Gonta waktu itu. Di tahun berikutnya saya diminta kolaborasi dengan Seda Watanabe. Waktu itu dengan Abang Elva almarhum dengan saya. Tentu ada unsur etnik di situ. Saya membawa 50 orang perkusi etnik dengan Seda Watanabe. Tahun-tahun berikutnya sampai saya pernah berkolaborasi 3 hari konser dengan Bobby McFerrin. Di mana Bobby meminta saya membawa 1 hari pertama dengan gamelan Bali, hari kedua dengan gamelan Sunda, hari ketiga dengan kecap dance. Dan banyak lagi kolaborasi-kolaborasi yang terjadi di situ, dan akhirnya membawa saya di album-album saya, solo saya seperti Pasar Klewer dan Rumah Batu, tetap mengusung Roots of Identity Indonesia. Jadi world music gitu ya. Dan ini salah satu albumnya Mas Dwiki. Dan ini indie Mas ya? Indie. Karena saya udah tahu sejak 93 indie terus. Soalnya nggak ada yang mau label besar. Tapi gimana gitu? Jadi gini, saya tetap kerjasama dengan label-label besar ketika saya disewa menjadi arranger atau penata musik musik pop Indonesia. Itu kerja industri. Tapi ketika saya ingin menyalurkan keinginan saya bermusik yang tidak sesuai dengan kondisi dari mana, saya indie aja. Akhirnya gini ya. Dan Pasar Klewer ini mendapatkan apresiasi dari kritikus dari Amerika, masuk ke Downbeat di resensi resensi 5 stars. Alhamdulillah. Tahun berapa? 2016. The best album untuk di Downbeat Magazine juga. Mas Dwiki, kalau kita bicara Dwiki Darmawan, yang paling asik waktu ada acara BSF tur ke Kanada ya. Tapi asiknya beda itu. yang menang kita ini. Saya nggak menang. Nggak menang tapi masih Mas Dwiki ikut. Kenapa bisa gitu? Saya memang sepanjang karir musik saya nggak pernah menang BS yang namanya BSF. Tapi saya 2 kali ikut tur BSF ini atas undangan dari Presiden Direktur BSF pada saat itu, yaitu Pak Om Deddy Yosal, yang juga berteman dekat ikut bergaul lah saya gitu. Katanya nggak seru kalau nggak ada Dwiki kan. Jadi akhirnya setelah sebelumnya tahun 92 saya diajak ke Eropa, pas 93 Dwiki lu ikut lagi dong. Saya kan nggak menang Pak.
pokoknya kita diundang saya, diundang, ikut. Di sanalah saya ketemu artis yang menang Cintaku Padamu ini yang lagi hits banget waktu itu. Jadi sebetulnya nggak menang di BSF Award tahun berapa? Tahun 93. Tapi berangkat trip ke Kanada, di situ ada sebagai undangan. Ita Purnamasari yang menang, tapi Anda mendapatkan Ita ya gini. Jadi mendapatkan jodoh. bukan Ita. Bukan dapat trofi atau piala, lebih dari trofi. Mari kita klarifikasi. 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 Halo. Yes, kita salamnya. Asik. Seru nih. Seru banget nih Mas. Dapat Mas Ben udah ngomong seru deh. Jadi gini, tadi kan kita cerita nih, nyambungnya adalah nggak menang BSF, tapi memenangkan Ita Purnamasari. Tapi ini trofinya nih, trofi BSF tahun berapa tuh? Itu tahun 1993 Mas Ben. 93, iya 93. Pada saat itu sebelumnya udah pernah dapat penghargaan di BSF. Oh iya dong, 1991 Sanggup Aku. Menang terus kalau dia sih. Menang terus. Best seller Bestseller pop mundial, ya. ya. Sanggup Aku sama yang sama Tiga Darah juga Mas. Ya, Tiga Darah. Kalau saya tuh menangnya tuh kan ada lagi satu saingannya BSF Award namanya HDX Award. HDX, ya. Kalau HDX Award saya menang terus. Oh, menang terus. Untuk lagu terbaik Nika Ardila dulu apa. Iya, Tapi iya, BSF iya. tuh ya biarinlah yang penting dapat ini. Dapat yang Yang menang. penting dapat aku Mas. Iya. Nah, kalau sama Ita saya kenal cukup lama dan mohon maaf saya nggak hafal saking banyaknya penghargaan Ita karena saya waktu itu julinya juga di BSF. Tapi ngomong-ngomong waktu itu yang ngincer Mas Diki dulu atau Ita dulu nih? Oh ya dia dong. Iya, bener. Aku. Waduh, itu juga banyak saingan loh Mas. Oh, ada saingan? Ya, tapi Ikut Mas juga? Yang, Saingannya ikut? ada deh. Ada. Siap, pokoknya Diki yang dapat. Nanti saya tanya Mas Tanto sebenarnya saingannya siapa sih? Ya kebetulan waktu itu saya tidak ikut trip BSF itu ke Tuh padahal ikut terus waktu itu malah Iya, kayak itu harusnya ikut ya. Iya, saya ikut di Australia sama di Brasil sama Eropa. Tapi paling menarik adalah Anda ini dikenal sebagai lady rocker. Kalau menurut saya nggak pop tapi ada rocknya juga gitu. Iya, Pop rock lah gitu ya. Jadi, Tapi nama pop rock. pada saat sampai di Jakarta kemudian menjadi recording artis juga tidak sekedar di panggung. Sebetulnya Ita Purnamasari memang dari dulu Aku kan di musik kan? Mas Ben kayaknya juga jadi jurinya dan saya itu pertama kali aku terjun ke dunia musik kan lewat festival musik rock Ya, yang Rock Sligo itu Sligo, Mas ya. di Tahun? Surabaya tahun 1984. 84, Awalnya ya. nggak dapat apa-apa, saya bersama grup Vocation Band tapi banyak sekali media saat itu yang langsung menulis tentang aku Mas. Ya. Tuh. Ya. Setahun berikutnya aku bentuk band sendiri, Rasio Rock Band. Itu band aku dari Surabaya. Nah kali ini benar-benar dapat juara favorit dari penonton dan para juri. 2000 tahun 1985. 85 ya. 85 di Jogja atau Di Surabaya, Surabaya. finalisnya di Malang. Malang ya. Nah, pada saat itu sebetulnya kompetisinya rock ini paling bergengsi waktu itu. Paling bergengsi Musik rock untuk dan masuk Malang itu waktu itu juga festival memberikan musik rock sekali. sangat bergengsi lagi dan ada jargon yang bilang ini kalau belum Masuk bisa Malang. menaklukkan Malang itu berarti bukan rock Ya. Tuh, ada Dan kami kita menang di situ ya, menaklukkan. Rasio Band. Nah, cerita tentang sebagai recording artis pada masuk rekaman tahun berapa pertama kali rekaman? Sebenarnya sih kalau untuk pertama kali itu 1986 sama Mas Arthur lewat album Fatima. Ya. Cuman karena Yang populer kurang Nari Ular. kurang dipromosikan, terus aku juga masih masih pertama kali juga masih gugup lah ya, jadi akhirnya proyek ini nggak jalan. Tapi untuk sebagian kalangan di Jawa Timur lumayan ngetop. Nah, debut saya yang berhasil itu ya Penari Ular itu Mas. Penari Ular, ya. Jadi Mas orang Arthur menganggap juga, inilah ya? sebagai album perdana saya. Ya, Mas Kalau Arthur Mas juga. Arthur tahu Ya. nanti. Ya. Waktu itu sudah pernah dengar kita Belum. pada tahun Belum. Yang nggak pernah pernah mimpi. Ulan belum. Nggak pernah. Kalau tahu lagu seperti itu, menurut Mas Diki akan di aransemen bentuknya kayak apa kalau itu yang menangani kita Mawan? Saya. Wah.
bisa kacau itu, bisa ngehits itu. Itu saya menangani. Memang waktu itu Bang Arthur yang paling cocok kalau lagu gitu. Gitu ya. Iya. Saya denger Ita tuh pertama kali lagu yang judulnya Biarkanlah. Ya, ya. Enggak dong, sanggup aku dong, ya kita barengan syuting di TVRI. Oh iya, itu duluan mana sama Enggak, tahun itu sanggup aku dulu tahun 90. Sanggup Kak. Kebetulan kita barengan syuting Vicky duet sama siapa Pak? Penyanyi siapa itu? Ada. Ya barengan syuting. Iya, iya. Itu. Ya tapi baru hai aja, wah ini ada penyanyi Billboard juga satu label tapi nyanyinya Sanggup Kaku. Saya tanya ini, wah keren banget nih lagunya gitu. Tapi emang keren ya, Sanggup Kaku kan keren. Dan Ya. nah situ saya mulai kenal biasa. Dan karya-karya lagu yang dinyanyikan oleh Ita Purnamasari long lasting. Sampai Ya. saat ini benar-benar hits. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat song listnya tuh perasaan nggak pernah tertinggal beberapa lagu hits Bisa biasa. banget. Iya, banyak banget. Nah, ngomong-ngomong, kemarin tiba-tiba saja muncul dengan lagunya 2D judulnya apa? Iya, semua jadi satu. Semua jadi satu. Iya. Yang paling menarik, banyak orang bicara di rumah ada arranger yang paling baik di Indonesia, tapi milihnya Topati. Kenapa? Itu sudah. Topati tetangga Iya, sini. iya, sudah pernah kita bersama. Iya, iya. Mas Vicky sendiri juga memang yang salah satu yang mengusulkan nama Topati. Topati, iya, iya. Karena juga tahun kemarin kalau nggak salah dia Topati bareng Niki menggelar konsernya Niki, alhamdulillah Iya, iya. musiknya keren banget, makanya saya juga tertarik. Ya, nah kebetulan sekali yang kita lihat dari Dwiki maupun kita ini dua-duanya mampu main piano gitu. Dan jualannya biasanya Iya. main piano Terus sambil piano nyanyi. saya ini. Oh gitu ya. Tidak gitu. Private. Ya. Jadi ini Mas Ben, Ya. kita ini kan dikenal digarapnya oleh orang-orang hebat ya. Satu Abdul Kauna. Ya. Setelah itu Om almarhum Yoki. Yoki. Ya. Setelah itu Yoki. Jong Suwarno. Ya. Yongki Suwarno. Ini waktu single sebelumnya saya tidak menggugat juga. Itu kan izinkanlah itu waktu sebelum single Ya, ini ya, kan ya. Yongki Suwarno. Nah saya tuh baru setelah Yongki Suwarno baru garap dan sempat mengeluarkan beberapa hits juga diantaranya Bidadari yang Terluka. Tapi saya lihat sahabat saya Topati ini kan walaupun dia jazzy tapi pop rocknya juga asik gitu. Kuat, ya. Dan Ya. dia seorang produser musik yang handal menurut saya. Jadi Ya. saya malah support. Saya nggak ganggu gugat urusan aransemen dan Ya, produksi ya, apapun. ya. Dia berjalan dengan Topati Ya, ya, ya. untuk single terbarunya. Ceritanya semua dari satu milih lagu itu ceritanya siapa? Itu berawal Pak Haji dari Sumianto atau? ya berawal dari tahun 2018. Saya diajak Mas Didi Dukun gabung di formasi baru 7 Bintang. 7 Bintang, ya. Gitu. Yang main di Java Jazz. Di Java Jazz. 2020 kemarin ya. Nah, kamu suka 2019 juga. 19, Mas. ya, ya. Nah sebelum almarhum Mas Dian meninggal itu kami sempat konser bareng itu. Nah saya dipilihkan lagu Semua Jadi Satu. Ternyata animo penonton. Terus saat Ya, ya. itu juga setelah Mas Dian meninggal di TVRI ada tribute to lagu-lagu Mas Dian. Ya, Saya sama Mas Dodi DSS dipilih lagu itu juga. Ya, Ternyata ya. animo menonton, maupun wah kamu keren deh, coba desain Bawain lagu lagu itu ya, ini, lagu itu. lagu Ya. ini cocok. Ya, kebetulan saya salah satu orang yang nggak suka dengar recycle. Karena recycle udah jadi sampah. aransemen ulang? Aransemen Ya, ulang. aransemen. Aransemen. Dan kebetulan kemarin waktu press con saya juga udah bicara tuh, jangan recycle. Itu Ya, karya semua bagus. yang dilakukan. Nah, satu yang paling menarik, kapan saatnya Anda berani untuk main piano sambil nyanyi itu di event apa? Dari awal Dari awal? saya Waktu terjun, rock itu sudah mulai? bukan cuma rock, dari 1984 itu sudah Mas. Malah sebelum terlibat di festival musik itu, saya juga kebetulan sering ngisi di acara stasiun TV Surabaya. Nah itu ada acara lah lokal, itu saya sudah main piano sambil nyanyi. Ngomong-ngomong, suaranya mendok kayak gini kalau nyanyi kok hilang? Apalagi bahasa Inggris. Banyak orang yang nggak nyangka Mas, Iya, nggak kenal Mas. Iya, iya, iya. Tapi setelah selesai nyanyi mendok lagi. Mendok lagi begitu. Gimana? Jawabannya apa nih?
Itu ya mungkin jimatnya di situ mas. Itu yang bikin jimat itu yang Dwiki Darmawan yang tertarikan mendoknya itu ya. Tapi seru sekali. Nah, ada satu yang saya kenal di keluarga ini. Suatu saya jalan bersama Mas Dwiki Darmawan, diajak Mas Dwiki ke Lombok ya? Lombok ya waktu itu, NTB. Dan saya kenal ini masih muda sekali, itu adalah Nanda. Nanda ada di sana nih. Nanda ini baru perang bimbingan ya. Ya, ini baru pulang dari kampusnya di UI. Dan ini kelihatannya ngikutin ayahnya. Awas dulu. Ngikutin ayahnya karena dia bisa main alat musik pasti, ibunya juga mampu seperti itu, tapi juga ngikutin ayahnya di pendidikan musiknya. Sebentar lagi jadi sarjana hukum. Amin. Ngambil apa? Sekarang ada penjurusan nggak? Ada penjurusan. Iya. Hukum bisnis penjurusannya. Oh, hukum bisnis. Iya. Iya. Kalau Mas Vicky kan lebih ke ke hak cipta aja ya. Hak intelektual. Ya, intelektual. Nah, sekarang sedang skripsi kan? Iya, sebentar lagi sidang. 2 minggu lagi. Hari ini diganggu nggak apa-apa? Karena sebentar aja nggak apa-apa. Asal jangan 7 jam. Iya. Apa yang paling menarik ke pilihan sarjana hukum dari aku manggilnya mama atau Ibu sama papa. ibu sama bapak? Nah, itu dari orang tua atau pilihan sendiri? Pilihan sendiri karena emang tertarik dari SMA udah tertarik sama isu-isu. Bidang hukum. Iya. Iya. Dan sudah ada bayangan nanti profesinya sudah. jadi apa pemusik sambilannya hukumnya atau gimana? Hukum yang lawyer yang utama, musik yang sambilan. Oh, musik sambilan. Beda. Apa lebih ke gitar atau keyboard juga? Atau yang bikin gitar sama keyboard juga. Kalau gitar ya keyboard. Pas juga. Oh iya, oke, dua-duanya. Jadi ikut di Farabi nggak? Ikut apa nih? Ikut kursus Farabi? Pernah. Nggak bayar kan ya? Bayar juga. Bener? Tetap bayar. Tetap bayar. Dia nggak daftar ya, nggak bayar mau pendaftaran. Oh, nggak bayar pendaftaran. Jadi catat itu. Di sini ada Mbak Runita. Jadi Mbak Runita ini yang mencatat membayar atau enggak. Anda ini masih ikut Farabi. Nah, apa yang Anda lihat dari orang tuanya adalah pemusik, tapi Papa lebih ke bidang-bidang yang ada kaitan dengan masalah hak cipta atau legalitas dari karya-karya musik. Ya kalau yang soal papa lihatnya jadi panutan ya, karena kan kalau ngurus kan papa ngurus LMK, nah itu kan berarti ngurus hak cipta royalti bukan buat diri sendiri tapi buat orang lain juga gitu, buat hajat musisi lain. Jadi ya, menurut saya jadi panutan. Ya. Nah sekarang Nanda sendiri ikut apa? Ikut bermusik sama teman-teman yang lain dari kampus misalnya? Karena di UI itu kan ada yang band paling terkenal namanya Payung Teduh. Sastra ya. Kalau band kampus sih enggak sih, paling ngeband sama kemarin anak Krakatau ya. Anak Krakatau. Anak Krakatau Itu pas kan nggak adil ya. Iya, Itu coba ada begini. siapa aja? Anak Krakatau. Ada Mas Dias, ada Naira anaknya Om, terus Freddy anaknya Om Doni, Mika ada Om Milan. Oke. Iya. Ya, itu saya kenal semua. Saya ini si Nairanya kan ke Jerman sekarang. Sekarang di Jerman. Wah, baru mau mulai. Padahal udah bikin single tuh. Dia main bass ya? Main bass juga? Ada main bass. Main bass. Tapi menarik ini dia tema yang diusung untuk skripsinya tuh Nanda boleh ceritain ya, apa? tentang apa? Oh ya, secara umum tentang hak cipta Om, tapi lebih ke gimana di Indonesia. Bisnis ya? Ya, gimana ada peraturan nggak untuk menilai suatu hak kekayaan intelektual? Valuasinya. Valuasinya. Saya mau uji nih berdua ini apakah sama visinya tentang masalah cipta. Yang pertama adalah untuk Nanda mengcover lagu karya orang tanpa izin penciptanya dan dinaikkan di YouTube dan orang itu lebih populer dibanding penciptanya, apa komentarnya? Kalau menurut saya sih, kalau di YouTube itu kan setahu saya kayak sudah ada sistem kalau cover lagu itu kan otomatis ada deal-dealannya yang
keuntungannya dibuat yang pencipta lagu aslinya ya. Ya. Cuma kan mungkin tergantung ke pencipta masing-masing sih, dia pengen nggak lagunya di cover, kan mungkin ada beberapa orang yang nggak pengen gitu lagunya di cover orang lain walaupun misalnya bagus juga hasilnya gitu. Ya, Mas Diki gimana? Ya, Kita mau bandingin ayah sama anak ini Sama-sama. sama dari hukum. ketika di YouTube, ketika ada sebuah lagu di cover, maka monetize-nya akan lari ke publisher atau Ya, pencipta atau aslinya pencipta, yang ya, pertama. ya. Namun ketika bisnis, ketika misalkan seorang apa namanya apa yang sekarang tuh YouTuber ya, apa YouTuber, ya. influencer YouTuber itu banyak memakai lagu-lagu yang tanpa izin, dan YouTuber itu mendapatkan hasil yang banyak sekali. Sementara dia lupa. Nah, Setelah setelah dia lupa izin itu ada masalah etika ya. Betul. Jadi hak atas kekayaan intelektual itu juga ada masalah etika. Tapi memang betul seperti Nanda bilang tadi bahwa ketika lagunya itu dipakai memang akan lari ke publishernya, ke pencipta aslinya. Jadi Ya. ikut dapat hasil juga. Tapi kan YouTuber itu dapat hasil yang jauh lebih banyak Lebih karena tinggi. dia tokohnya. Ya, di situ. Dan ada satu lagi yang Jadi sebaiknya harus minta izin. Betul, Dan iya. diizinkan. ya, dan yang ramai pertama kali tentang yang protes itu saat lagunya SID tiba-tiba dibikin dangdut koplo dinyanyikan Via Valen waktu itu ya. Saya cuma ngomong aja, itu sebenarnya Via Valen tidak 100% salah. Karena yang salah ada arrangernya. Dan koplo itu nggak minta izin sama SID. Bayangin funk rock jadi dangdut koplo. Saya ada Ya. pada saat pandemi COVID ini ada banyak entah itu alumni kampus, entah itu kumpulan grup apa untuk semangat di pandemi COVID ini, semangat itu bersama menyanyikan lagu-lagu kan yang paling laku tuh Heal the World dari Ya, ya. tapi lagu yang saya termasuk penciptanya dengan Prabu Dharma dan Trie Utami sekitar kita termasuk lagu yang banyak dibawakan. Dibawakan ya. Ya. Nah, saya sih senang saja, tidak apa-apa selama tidak dikomersialisasi, hanya untuk jam session di Instagram gitu. Betul. Nah, tapi ketika kalau dia sudah upload di YouTube dan sebagainya, Dan kita kan udah tahu viewersnya sampai berapa, kita tahu Ya. mulai Jadi saya ditanya, ya silakan kalau tidak untuk kepentingan komersial, berarti lagu yang saya ciptakan tersebut Ya. bermanfaat untuk mengangkat spirit kita semua yang Ya. sedang kena pandemi. Oke, kita hampir mengakhiri acara ini, tapi Nanda nanti tadi udah ngomong lawyer adalah profesinya, tapi musik adalah sambilannya. Berarti sekarang campaign ini masih lanjut juga ya, meskipun yang satu anaknya Om Pra ini udah ke luar. Iya, yang paling mungkin kalau sekarang kan juga ada karena masih pandemi jadi juga nggak lama aja bareng juga gitu. Begitu ya. Iya. Jadi di kampus apa ya mata kuliah apa yang kamu paling suka? Kalau suka hukum pasar modal sih. Hukum pasar modal Sama baru yang ini atau kayak hak asli. ada ya, karena ini sekarang Aktualitasnya tinggi sekali. ya. Oke, kita sudah mengakhiri acara ini, tapi Ada pertanyaan. ini Ada ini Pertanyaan, ada Pertanyaan buat Mas ya, Dwiki. pertanyaan tentang ini. Dari chattingnya ya, dari Iya. Iya, ya. Kalau di IG kan ada pertanyaan mas. Dari Ogun, di mana nih Ogun? Mau apa nih? Mau ikut nimbrung. Mau ikut nimbrung. Kalau nggak salah, Ben Krakatau ada regenerasi. Regenerasi. Oh ya, regenerasinya Krakatau. Apa namanya tadi? Anak Krakatau. Iya, itu kan anak Krakatau ini kan. Yang banyak sadar. Anak Krakatau sejak kapan? Ini dari Ogun nih. Sejak 2019. 2019 April konser. Iya, waktu itu. April. Dan sudah seperti Papa, seperti Bunda juga, bahwa sudah mulai berkarya menjelang masuk rekaman misalnya suatu saat nanti. Oh maksudnya hit detector bikin Iya, lagu sendiri itu. iya. Oh masih pakai lagu ya, Lagu Krakatau. Karena anak Krakatau. Iya. Seperti anaknya Kus-Kus itu pakai lagu ayahnya. Iya. Ini baru dibikin tapi masalah karena nairanya terus keluar negeri. Itu kan masih iya. Ngomong-ngomong, kita yang melihat ini dari teman-teman ada, sudah ada di sini ya. Saya baca dulu. Ada siapa aja?
Ini Mas. ada di sini. Ada. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah ikut nih. Iwan Wiraj ya termasuk. Ada Iwan Wiraj, ini teman kita semua nih. Kemudian ada Mira Usman. Bukan. Mira, ada Mira, kemudian ada Aris Nur, kemudian ada siapa ini? Agus Sarjono atau siapa? Prof. Guru besarnya Nanda itu. Oh, Mas Agus. Prof Agus. Iya, Prof Agus. Sohib saya juga nih. Dan kemudian ada Mas Apridi. Atau Mas atau apa? Apridi Negro. Ya berarti perempuan ya kali ini. Mohon maaf kalau saya salah baca, tapi ini yang sudah mengikuti di sini dan juga ini banyak sekali yang tidak disebutkan satu persatu, dan juga yang beberapa pekan lalu waktu kami membuat pertama kali terima kasih juga buat saya manggilnya biasanya Dinda Syaharani karena Anda selalu mengikuti acara ini juga. Nanti suatu saat kalau salah Syaharani ini akan ada pada tanggal 3 Agustus nanti. Terima kasih, kita sudah acara ini dan ada lagu, bisa nggak lagu dibawain, lagu single yang paling baru dari Bu Adi dibawakan Mas Diki yang iringin. Boleh lah. Kantor Pati ya, hotel Panggung. Terima kasih di sini. Saya ngomong Iwan Wiraj, itu lagu Sekitar Kita Krakatau, itu perkusinya beliau yang main. Oh iya, Sekitar Kita. Oke, terima kasih banyak. Untuk acara ini, terima kasih untuk Anda bisa menyaksikan acara Cakap-Cakap. Dan nantikan juga kami akan tampilkan di YouTube. Dut, masuk lu. Ini adalah Dwiki Darmawan dan juga Dapat Masari dari single terbaru kita. Maju, tolong. Pegang, stabil. Salam musik Indonesia. Sampailah kita pada penghujung acara ini.
Tapi sebelum kita benar-benar berpisah, kita pantas memberikan selamat kepada Rosa karena ia memiliki rekor baru di 2 aplikasi toko digital, yakni di Joox dan Spotify. Di aplikasi Joox, Rosa mencatat prestasi menembus angka 1 juta followers. Angka ini menyebutkan dirinya menjadi perempuan penyanyi wanita dari Indonesia yang paling banyak pengikut di Joox. Sementara di aplikasi Spotify, Rosa menjadi penyanyi perempuan pertama yang lagunya didengar lebih dari 20 juta kali. Lagu tersebut adalah Terlanjur Cinta yang merupakan karya cipta Yovie Widianto. Terlanjur Cinta direkam Rosa pada tahun 2006 dalam album yang berjudul Yang Terpilih. Jadi meskipun lagu tersebut sudah 14 tahun lalu direkam, justru pada tahun 2020 Terlanjur Cinta tercatat menjadi salah satu lagu Rosa yang paling banyak didengar oleh fansnya. Sementara itu, musisi reggae Indonesia Ras Muhammad mendapat pujian dari media internasional Reggaeville. Album terbarunya yang bertajuk Satrio disebut-sebut mengubah arus sejarah reggae. Menurut Steve Tuple, salah seorang jurnalis dan kritikus musik dari Reggaeville yang dikutip pada Kamis 25 Juni 2020 lalu, Muhammad telah menciptakan proyek yang benar-benar menakjubkan dan luar biasa, layak mendapat tempat dalam sejarah roots. Album Satrio menurut Steve juga merupakan prestasi yang tidak terduga dan layak menyandang predikat berprestasi di tahun 2020. Satrio merupakan album internasional kedua yang dirilis oleh Ras setelah album Salam yang dirilis pada 2015 lalu. Album berisikan 16 lagu ini dirilis pada tanggal 7 Agustus 2020 melalui label musik Oneness Records Munchen di Jerman. Trio Macan kini muncul dengan personil baru yakni Nanda, Vita, dan Elok. Ketiganya diseleksi lewat ajang pencarian bakat di platform digital. Dari ribuan pendaftar, ketiganya terpilih dari daerah berbeda. Elok dari Banyuwangi, Vita dari Kediri, sementara Nanda dari Bandung. Mereka merilis lagu baru bertajuk Anumu di bawah Proaktif Musik. Produser Agi Sugianto menyebutkan akan ada lagu lain yang akan dibawakan oleh trio tersebut, diantaranya dari ciptaan Ahmad Dhani, Raja, dan almarhum Didi Kempot. Kita nantikan kiprah baru dari trio Macan ini, akankah mereka akan seterkenal formasi sebelumnya? Baiknya, sama-sama kita lihat dan tunggu.